صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin, kaum ayah, kaum umat sidang yang salat maghrib yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam sesuai yang telah diumumkan oleh saudara kita atau pengurus kita bahwa pembukaan pengajian atau majelis taklim atau majelis ilmu dan penguat, alhamdulillah mohon ayah dan penguat telah berniat untuk menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan pada malam menjadi amal kebaikan bagi kita yang akan kita peroleh nanti pahalanya, balasannya baik di alam kubur maupun nanti di alam akhirat. Amin. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Semoga kita selalu mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai idaman, idola di dalam kehidupan dunia sampai nanti kita meninggalkan dunia untuk selamanya. Bapak kecil beserta para pelanggan baik kaum besar harus keluarga yang memuliakan Bapak Abu Nasah serta para tokoh agama, guru, para penemu dan sebagainya, dan ayah-ayah, mama, para pemuda, tuhabut, dan seluruh jemaah yang memuliakan, yang menghormati. Sesuai dengan panitia, Ustaz, kalau bisa sampaikan tentang judulnya pentingnya menuntut ilmu agama, atau kalau membuat judulnya pentingnya ilmu ditinjau menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita lahir di dunia itu tanpa ilmu. Allah tidak membekali kita dengan baju, dengan makan, tetapi kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayah, ada ibu, yang ayah dan ibu itu juga dilahirkan dalam seperti kita juga tidak punya ilmu. Maka sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita untuk membaca. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan. Yang pertama, ilmu itu wajib hukumnya kita tuntut. Para ulama membagi dua. Kalau ilmu agama wajib ain, fardhu ain. Wajib setiap pribadi hamba Allah, manusia wajib menuntut ilmu agama pribadi masing-masing. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Setiap kita nanti ketika mati diminta oleh Allah pertanggungjawaban kepada kita atas ilmu agama. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Untuk menyembah Allah perlu ilmu. Maka para ulama mengatakan hukum menuntut ilmu agama itu fardhu ain, wajib setiap pribadi muslim dan muslimah. Sementara ilmu yang lain, kedokteran, fisika, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematik. Kalau dah ada di kampung yang ahli itu, yang lain tak masalah. Tapi ilmu agama wajib setiap pribadi masing-masing. Maka kelompok harus dipisahkan. Artinya fardu kifayah sama dengan hukum jenazah. Bila ada sekelompok orang yang sudah menyelenggarakan, maka yang lain tidak
berusaha. Umpama di kampung kita pun ada yang bisa menjadi imam atau dukung sana, ada orang Cina ada naik pemain. Maka kampung wajib hukumnya menyekolahkan, mendidik putra putri terbaik kampung untuk menjadi imam, untuk menjadi khatibnya, untuk menjadi pemuka agamanya yang bisa menjalankan agama ini dan mengajarkan kepada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali itu akan memberikan ketinggian derajat kepada orang-orang yang berilmu. Apalah ilmu agama? Kenapa kimia banyak judi online? Kalau ada yang mengetahui, lihat judi online. Karena dia tak ada ilmu agama. Tidak tahu yang haram ada domino namanya. Atau sip kan? Chip. Ini udah nak kembali balik, nak pakai kepiang daerah. Chip, ambo bakadai, ambo main tiro, ya, kacang jam, oke, boleh tetap. Bapak sih deh. Jadi dia makin keluar kayak online. Alasannya apa? Tak tahu itu judi. Apa dia tak tahu? Karena ilmu agama tak sampai ke situ. Didiknya agama lumayan dah. Baca sama dia dah. Lama nikah lah. Kalau sama dia kalau lah tahu. Karena anak yang soleh dan solehah. Al-waladun soleh wa solehah. Ya, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah inilah penyelamat seorang mayat ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu mana? Di dalam agama ilmu mana yang harus kita mulai kita mengaji kita belajar. Ya. Yang pertama sesuai dengan hidupnya. Yang pertama ada yang disebut dengan tauhid. Tauhid kalau kita mengaji jamak ada sifat 20. Teruskan gurunya tidak boleh. Sama tauhid sifat 20. Ya, sifat yang mustahil bagi Allah atau sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Itu disebut sebagai tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, bidang syariat atau disebut sebagai fiqh. Kita bahas dari mawdu' atau bab istinja, bersuci dari cara-cara kita bersuci dari atas kita sendiri. Istinja, berwudu, mandi junub, tayamum, salah satu baru mereka masuk ke dalam solat. Solat itu sebelum solat ada lagi syarat-syarat sembahyang. Setelah solat baru kita praktikkan pulang. Sementara buku kitab yang kita pakai yang pertama kitab Abuya Jamaluddin Wali, terjemahannya kitab tentang ibadah. Yang kedua buku Ustaz Somad 99 persoalan sholat. Nah, kalau banyak sumber itu banyak lah, banyak betul. Setelah sholat, praktek sholat, selesai sholat, abang pola zikir yang muktabarah. Yang muktabarah itu yang banyak diperhatikan oleh para ulama. Selesai itu kita masuk ke dalam salat sunnah, salat sunnah. Ada yang lawati, salat sunnah tasbih, salat sunnah tahajud, salat sunnah zuhur, apa yang dibaca, apa doa. Salat itu sama-sama kita ketahui. Ini ya, perkara yang menentukan seseorang itu apakah dengan ditimbangnya salat amal yang lain cukup, tidak diperiksa lagi karena salatnya sudah
mantap dan beres berdasarkan ilmu. Sebab beramal tanpa ilmu sedikit pahalanya. Itu telah mau kami ikut. Ada kebayang kita mau imam yang ketiga tidak. Ini tanya imam lah apa dia? Ya. Ada yang membuat kebayang imam mampu kan? Ini ikut. Apa lagi ada itu? Tadi itu kalau kebayang kemudian tapi yang ini kita itu sana. Sementara di YouTube itu ternyata sholat tasbih yang dikerjakan pada siang hari. Kalau pada siang hari tidak boleh secara jihad. Itu Ustaz itu malam itu jihad itu tidak ada Ustaz itu anak handphone berbunyi berada YouTube. Masuk juga kita baca Yasin. Ada pengertian terbangun astagfirullah ada yang namanya mengajak ada terbangun istighfar bahasa lawet syair dia apakah dibenarkan itu perlu ilmu nanda menyembelih kambing akikah apa di bismillah Allahu akbarnya tidak ada yang benar lain sebagaimana Rasul mendoakan ketika ia menyembelih kambing akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Ya, petang siang. Menanam di tulisan benar bertunda, doa. Nah, ya. Menyiam doa. Diam bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan berapa dulu, ya. Mudahnya dong, itu juga pemain. Kau perlu ilmu. Mencapir kain kafir ada bacaan ilmu, termasuk berdoa. Baik, nak dong pulang, dong berhalangan atau sedih, itu malam tidur. Karena kita laki-laki, udahlah kita campur minta bantu yang kita mau ini. Kau ada program? Anaknya bendera. Sebab doa yang makbul itu doa anaknya yang soleh, yang solehah. Karena dia tidak berilmu, padahal ilmu agama itu fardunya, sekurang-kurangnya berdoa bagaimana? Ada syarat-syarat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, nanti berdoa menemu ya Allah, warhamhum ya Allah. Kudus wayang ya Allah, masuk ayah dalam syurga Engkau ya Allah, hindari ayahmu dari siksaan kubur ya Allah. Terimalah doa-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitulah itu perlu ilmu itu semakin mantap, semakin menunduk laksana tadi begitu pertanyaan. Maka Rasul mengatakan tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai kepada lianlah. Tuntutlah ilmi walau mesin. Perkataan Arab mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitulah jauhnya, tingginya derajat orang-orang yang berilmu tersebut. Apalagi fardu mulai dari asma Allah, mulai dari rukun iman kita belajar. Nah, ya, saya mulai sayang oleh Allah hati Allah. Keluarga kami dunia, bila kau bangun orang meninggal kau ini harus semuanya. Ini kalau ada yang begitu tak berilmu orang tu. Rukun iman kita apa saja? Percaya kepada kadar baik, kadar buruk, percaya kepada takdirnya Allah. Termasuk orang yang malah sembahyang, bisi malahnya sembahyang, ada bernajis, cewek apa ni? Padahal kan yang kedua itu dua tak najis, jadi sudah bercampur dengan najis, ada baunya, berubah warnanya, maka mutlak dia bernajis. Sudah berdua dikit arah merah yang tak mau teori dan tinggi, itu alasan saja. Termasuk yang sembahyang dalam keadaan sakit, yang buku cuma kepala berperban, aku pertai sembahyang. Itu ilmu. Oh nak sanggup duduk,
Ada yang lebih aneh, atau betul itu panjang ya, itu gambaran-gambarannya pentingnya ini. Sembahyang memang setahu kita sejauh nak cakap berdua, nak berdua tidur berbaring, tidak ada isyarat. Kalau ada dua kali mata Ustaz, hati ingat hati tahu, maya hati. Yang ketiga bidang apa? Bidang akhlak. Ya, ketiga bidang pula para mukmin wajib bidang asma Allah, rukun iman, malaikat, nabi wajib kita belajar. Kemudian tekah mulai dari taharah sampai kepada haji, umrah, warisan wajib kita belajar. Pahami. Sebabnya nanti minta apalagi sembahyang seluruh anggota berbicara mengadu. Boleh memuat banyak keringanan yang diberikan oleh Allah. Boleh tidak berpuasa, boleh tidak salat, ya. Nah, bersuci bagi perempuan ada sedikit perbedaan dengan laki-laki. Tahu tak? Kita laki-laki lebihnya pak, bersebab, bersenjata. Pak, bersenjata. Apa ganti ke bersuci lah? Sembahyangnya di laki-laki, ada di mana jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga semua orang tidak berdoa. Waktu menjamak pasal salat ini yang perlu yang dasar makanya wajib kita belajar itu. Dan yakinlah tidak ada orang yang far di dalam menuntut ilmu agama. Pasti Allah berikan kemudahan. Pasti Allah berikan derajat yang tinggi. Sebab menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita sebagai penerang bagi kita, sebagai pembeda mana yang hak dan yang batil bagi kita. Lalu masuk ke zakat, lalu masuk ke sedekah, wakaf, warisan, itu luar biasa. Banyak terjadi. Dalam hal itu pembukaan pengajian ya sesuai dengan firman Allah, iqra, bacalah, belajarlah, mengulanglah, perhatikanlah yang patokannya adalah tentang agama, ya, sebab pengetahuan agama hukumnya fardhu ain, wajib setiap pribadi kita masing-masing, sebab yang agama itulah yang menyatakan nanti kita masuk ke dalam syurga atau masuk ke dalam neraka. Karena azan sedang menunggu, insyaallah semoga pengajian kita pada malam ini menjadi sebuah rahmat, sebuah kebaikan. Insyaallah niat aku ikhlas datang ke kita. Umar ayah jual ikhlas datang dari kau, insyaallah pengajian itu akan berjalan sampai bila-bila masanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila itu hidayah, syukur nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.